Baik teman-teman, kita akan belajar pelajaran lagi mengenai laporan laba rugi. Tapi pada kesempatan ini khususnya kita akan belajar mengenai laporan laba rugi perusahaan dagang. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang sedikit berbeda dengan laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Nah, perbedaannya itu dikarenakan terdapat akun penjualan dan pembelian. Dan hal ini menyebabkan prosesnya lebih panjang. Ya, perbedaannya letaknya ada di akun penjualan dan pembelian. Dan akun ini tidak ada di perusahaan jasa. Dalam perusahaan dagang, pembuatan laporan laba rugi disertai dengan penyusunan HPP sebagai bagian dalam menghitung laba rugi. Nah, untuk menyusun HPP ada di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di sana. Jadi, HPP yang dibuat di sana itu sebenarnya masuk di laporan laba rugi ini karena memang bagian dari laporan laba rugi ini. Nah, mengapa kemarin dipisah? Supaya kalian lebih fokus mempelajari bagaimana cara menyusun HPP. Tapi saya ulangi lagi bahwa HPP itu merupakan bagian dalam menghitung laba rugi. Nah, nanti akan ada contoh penghitungan laba rugi PD Makmur sesuai yang ada di UKBM kalian gitu ya. Nah, pengerjaannya laba rugi, HPP, dan laporan-laporan yang lainnya pasti nanti bertumpu berdasar pada kertas kerja. Nah, kalau ini laba ruginya PD Makmur, berarti kita melihatnya di kertas kerja PD Makmur, gitu. Nah, nanti kita akan melihat pada laporan laba rugi PD Makmur ya. Laporan laba rugi PD Makmur Februari 2005. Jadi mengibaratkan bahwa penutupan itu terjadi di akhir bulan, bukan di akhir periode seperti di akhir tahun atau akhir semester atau triwulan, melainkan akhir bulan. Ini asumsinya. Oke, yang pertama kita harus melihat ada akun penjualan. Akun penjualan ini akan menyertakan juga retur penjualan dan potongan penjualan. Yang pada hakikatnya retur penjualan dan potongan penjualan ini mengurangi penjualan. Karakternya begitu. Karakteristiknya dia mengurangi penjualan. Nah, selain penjualan ada HPP. Nah, HPP ini yang kita buat sebelum video ini ya, pada tugas sebelumnya. HPP itu ada persediaan pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, ada pembelian bersih di situ. Nanti ketemu BTUD, barang tersedia untuk dijual, lalu dicantumkan di sini juga persediaan akhir. Seperti apa? Kalian bisa lihat video sebelumnya. Setelah itu jumlah atau selisih dari penjualan ya dikurangi dari laba kotor. Nah, laba kotor itu berarti nanti ada perhitungan dari HPP-nya ya. Situ sorry dikurangi HPP ya. Penjualan dikurangi HPP ketemunya laba kotor. Nah, nanti ada perhitungan dari HPP-nya. Oke, lalu setelah ketemu laba kotor, kita cantumkan beban dan pendapatan. Awalnya adalah beban usaha dulu atau beban operasional. Mengapa demikian? Karena yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Loh Pak, pendapatan profesionalnya nggak ada Kak? Pak, sorry, maksud saya pendapatan operasionalnya tidak ada. Ada nak, pendapatan operasional itu ya perhitungan ini tadi. Dari penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotor. Gitu ya. Jadi istilahnya dalam perusahaan dagang pendapatan usaha itu adalah penjualan bersih. Gitu ya. Penjualan bersih itu merupakan pendapatan usaha bagi perusahaan dagang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke beban usaha. Beban usaha kita cantumkan di sini, kita jumlahkan. Lalu laba kotor dikurangi beban, gitu ya. Beban-beban yang sudah tadi, jumlah dari beban-beban ketemu laba usaha. Kok disebut laba usaha? Karena memang laba di dalam usaha yang terjadi seperti itu. Ini laba usaha. Nah, sekarang kita lihat, selain itu, nah, apakah ada beban dan pendapatan yang lainnya yang di luar usaha atau non operasional? Berarti kita harus mencari tahu dulu atau menghitung laba non operasional. Seperti halnya kita menghitung laba pada perusahaan jasa, pendapatan minus beban. Jadi pendapatannya ada berapa? Di sini ada pendapatan bunga misalnya, ya.
ada 100.000. Lalu beban non operasional di luar usaha berapa? Oh, ternyata nggak ada di sini. Ya sudah, tidak ada. Berarti labanya di luar usaha pendapatan minus beban, yaitu 100.000 di sini. Nah, karena ini laba gitu ya, bukan rugi ya. Kalau rugi berarti dalam kurung ya. Karena laba, berarti laba usaha yang sudah ketemu tadi ditambahkan dengan laba di luar usaha, ketemu laba bersih sebelum pajak. Gitu ya. Tergantung loh ya, laba atau rugi loh ya untuk 100.000 ini. Kalau rugi berarti dikurangi. Nah, umumnya seperti itu. Gitu ya. Cara membuat laporan laba rugi kita akan praktekkan.